kita mengelola dua rasa itu, rasa takut dan rasa kecewa. Dimana diangkat dalam Al-Quran tadi, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, bahwa sesungguhnya wali-waliullah itu artinya kekasih-kekasih Allah, orang yang sudah menjadi kekasih Allah, yang mencintai Allah dan yang dicintai Allah, itu jaminannya dua, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa tidak dibalik? Bukan la khaufun la huznun alaihim wala yakhafun. Kenapa tidak dibalik? Apa rahasianya khaufun menggunakan isim dan yahzanun menggunakan fi'il? Kita menggali teks-teks semacam itu dengan ilmu yang kita miliki, dan kita berterima kasih kepada Ferdinand de Saussure, seorang batu pertama linguistik di Swiss itu, bahwa kata benda itu sifatnya adalah as-subut wa dawam, artinya stabil, tetap. Dinamis. Kalau kita melihat pohon di rumahnya Pak Afkar, pohon mangga, usianya sudah 50 tahun, batangnya sudah dua orang lah, itu diameternya sudah 150 cm. Itu pasti tidak akan tinggi lagi kan, akan permanen. Nah, saya di situ akan mengatakan ra'aitu syajaratan 'aliyatan. Saya melihat pohon yang tinggi. Tetapi ketika di rumah Kang Ubed, karena dia baru tahun kemarin nanam mangganya, bulan depan ke situ lagi tambah tinggi, bulan lagi tambah tinggi. Nah, saya mengatakannya bukan syajarah aliyah, tapi ra'aitu syajaratan ta'lu. Karena dalam proses bekerja. Makanya kata benda itu memberikan makna stabil, ya, subut wa dawam. Tapi kalau fi'il itu li tajaddud wal istimrar, berkembang. Di sini artinya bahwa khaufun itu dengan kata benda isim, yahzanunya dengan kata fi'il. Artinya bahwa rasa takut itu karena Anda pernah melakukan dosa besar, membunuh orang, rasa takutnya seumur hidup, menetap, kapan-kapan terungkap. Masa tindakan pidana pembunuhan itu kan kadaluarsanya kan 20 tahun. Itu kasus pidana biasa. Tapi kalau pidana kemanusiaan itu seperti kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara yang sangat zalim, pembantaian kepada rakyatnya seperti Nazi dulu itu. Itu PBB menyatakan tidak ada kadaluarsanya, sehingga jenderal-jenderal Nazi yang dulu sudah kabur di hutan Amazona sudah 50 tahun lamanya ketangkap, diadili. Itu persoalannya. Jadi rasa takut ini sangat permanen sekali dan tidak lepas kita. Artinya bulu romang kita perandang berindik, meremang-remang terus siang dan malam. Betul nggak? Tapi kalau rasa sedih itu akan muncul ketika kita mereproduksi, ya kan? Seperti anak mati. Saya punya anak pertama mati, sudah hamil 9 bulan, tinggal lahirnya saja. Periksa ke dokter Rudianti, dokter perempuan di rumah sakit Arjuna, Bu, ini bayi udah mati. Ya Allah, kayak apa sedihnya kan? Ya, apalagi ibunya kan, udah mati. Jadi gimana? Ya dioperasi. Waduh, gimana caranya? Alhamdulillah dengan modal doa saya akhirnya bisa sudah mati itu bisa keluar sendiri.
Itu juga satu kemujizatan juga. Dia sudah apa log-log apa sudah rusak. Kalau sehari lagi aja nggak cepat dikeluarkan, ini bisa keracunan, ibunya bisa mati semua. Alhamdulillah banyak. Nah itu kan kalau saya nggak mengingat, yang kesedih dong. Iya. Betul nggak? Soalnya kalau ada yang lihat orang hamil gitu, kan ada namanya namanya free association, ya. Lihat orang hamil, kalian lagi, yang gitu, ngenes lagi, sedih lagi, itu kan. Tapi kalau nggak ingat, ya enggak dong. Nah makanya digunakannya kata sedih itu adalah menggunakan kata fiil. Ini kajian-kajian psikologi linguistik betul sekali ya kan begitu. Nah makanya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi orang yang mencintai Allah itu dijamin akan dihilangkan oleh rasa takutnya yang permanen dan rasa sedihnya yang kadang-kadang muncul. Kira-kira begitulah kira-kira. Nah lalu dari mana datangnya takut, dari mana datangnya sedih? Karena faktor penyebabnya nggak ada, sedih karena dosa. Dia waliullah sudah dosanya dosa kecil lah, paling ya bangun terlambat kesiangan subuhnya berarti. Apalagi mau balik paling sering banget. Habis jam 3 baru pulang, kapan mau bangun subuhnya? Jadi oh ini jam 9, ngaku aja dah. Gitu. Nah, itu. Jadi tidak ada dosa-dosa yang menyebabkan dia tersiksa, takut. Kemudian juga karena dia waliullah sudah mengklaim menyatakan semua adalah milik Tuhan semuanya, sehingga apapun yang hilang dia tidak pernah mencari, ya kan begitu, sudah semuanya ikhlas. Jadi tidak tersimpan dalam memorinya penderitaan, kesulitan, kegagalan, kehilangan itu ya sudahlah, jadi tidak tersimpan. Makanya karena satu dia sudah tidak lagi melakukan dosa-dosa, maka dia tidak ada rasa takut dan dia sudah serahkan semuanya milik Allah sehingga tidak ada yang disedihi. Jadi untuk jadi wali dua syaratnya. Satu, jangan banyak dosa, sedikit saja dosanya gitu. Dan kedua, pasrahkan semuanya kepada Allah, semuanya milik Allah. Yang kita pakai sekarang hanya hak guna pakai sementara. Makasih.